Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Ayo kita mulai hari ini dengan semangat dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita lanjutkan dengan doa belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan materi dan pengelompokan campuran di lingkungan sekitar kita. Kita akan belajar iklan di media cetak dan elektronik, serta makna dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang silahkan buka buku kalian, tema I halaman 78. Penggolongan materi benda di lingkungan sekitar. Unsur, yaitu zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi. Contohnya iodin, fosfor, dan oksigen. Emas dan perak juga termasuk dalam unsur. Selain unsur, ada pula zat tunggal yang dikelompokkan ke dalam senyawa. Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Contohnya air yang tersusun dari dua jenis unsur, yaitu hidrogen dan unsur oksigen. Contoh lainnya yaitu gula atau glukosa yang terdiri atas unsur hidrogen, karbon, dan oksigen. Kalian bisa memahaminya lagi dengan membaca buku tema I halaman 80. Nah, setelah kalian mempelajari tentang perbedaan unsur dan senyawa, coba kalian lihat benda-benda di sekitar kalian. Manakah yang termasuk campur homogen dan heterogen, sesuai dengan yang sudah kalian pelajari di subtema sebelumnya. Macam-macam bentuk iklan di media cetak berdasarkan ruang iklan dicek. Yang pertama, iklan baris. Ciri-cirinya, yang pertama ditampilkan di halaman khusus iklan dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang kedua, tidak berwarna. Yang ketiga, ditulis dengan singkat, 2-4 baris saja. Yang keempat, terdapat nomor telepon pengiklan. Kedua, iklan kolom. Ciri-cirinya ditulis dengan singkat. Yang kedua, lebih besar dari iklan baris. Dan yang ketiga, berisi penawaran komersial, ajakan untuk membeli atau menggunakan yang diiklankan. Unsur-unsur bahasa dalam iklan cek. Kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Bahasa yang dapat memikat hati pembaca iklan. Kata-kata konotasi yang bermakna positif. Bahasa yang bersifat objektif, jujur, dan menarik. Jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Tujuannya menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu hal, misalnya pengumuman ujian atau berita duka. Yang kedua, iklan penawaran niaga. Tujuannya menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat luas agar mau menggunakan atau membelinya. Contohnya iklan penawaran rumah yang dijual atau iklan kegiatan. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Dibuat oleh pemerintah atau organisasi pemerintah yang bertujuan mengajak masyarakat melakukan kegiatan atau program pemerintah. Contohnya, mengikuti vaksin. Unsur-unsur iklan media elektronik. Unsur dalam iklan televisi yaitu kata-kata yang terdengar untuk menyampaikan maksud iklan, unsur warna yang terdapat dalam komposisi iklan di televisi. Yang ketiga, unsur audio, misalnya iringan musik atau efek suara lainnya. Yang keempat, unsur gambar meliputi objek dan model. Yang kelima, unsur kata-kata atau tulisan yang terlihat pada tayangan iklan. Dan yang keenam, unsur gerakan pada tayangan iklan. Pada iklan radio terdapat unsur suara yang meliputi informasi produk atau jasa, dialog, musik atau lagu latar, dan efek suara. Unsur-unsur yang terdapat dalam iklan internet sama seperti iklan televisi, yaitu unsur audio dan gambar. Selain itu, iklan internet memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Menarik, tepat, mudah dimengerti dan diingat. Yang kedua, memiliki sugesti bagi pemirsa. Yang ketiga, menunjukkan informasi yang dipentingkan. Dan yang keempat, memiliki slogan. Kemerdekaan Indonesia dicapai melalui perjuangan oleh para pejuang. Sebagai generasi penerus, kita harus melanjutkan perjuangan mereka. Apabila kita tidak mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan, akan menimbulkan beberapa hal berikut di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara, seperti yang bisa kalian baca di halaman 90.
Persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang kuat. Berikut bisa kalian baca di halaman 95, usaha pemimpin bangsa menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, serta contoh perilaku yang tidak menjunjung persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah menerapkan hidup rukun di lingkungan sekitar. Berikut adalah ciri-ciri hidup rukun, manfaat hidup rukun, dan apabila kita tidak menerapkan hidup rukun, seperti yang bisa kalian baca di halaman 107. Nah, anak-anak Bunda, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang perbedaan unsur dan senyawa. Kita juga sudah belajar tentang macam-macam unsur, ciri-ciri pada iklan media cetak dan elektronik, serta manfaat dari persatuan dan kesatuan. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan tilawah, membantu orang tua, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.